Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Di kantor, Miko berjalan mondar-mandir seperti setrikaan. Dimas hanya diam melihat tingkah tuan mudanya itu. Ah, hah, Miko berteriak kesal. Aku harus apa? Tuan, apa kau sudah gila? Ingin rasanya Dimas bertanya seperti itu. Pasalnya, sudah hampir 2 jam, Miko berteriak dan mondar-mandir tidak jelas. Dimas, apa kau pernah membuat seorang gadis menangis dan ketakutan saat melihatmu? Maaf Tuan Muda, saya terlahir dengan muka yang menyenangkan. Jadi tidak pernah ada gadis yang takut dengan saya. Maksudmu, aku terlihat menyeramkan? Dimas, kamu sudah bosan bekerja denganku? Hawa dingin terasa di ruangan itu. Saya tidak pernah membuat gadis menangis karena saya tidak pernah dekat dengan gadis, Tuan. Seumur hidup saya hanya dekat dengan Tuan, mengabdikan hidup untuk Tuan. Ucap Dimas menghibur tuannya itu. Ya, kau benar juga. Salah aku menanyakan tentang gadis dengan jomblo senior macam kamu. Maafkan kejombloan saya, Tuan. Tapi biasanya hati wanita akan luluh karena mendapat hadiah, Tuan. Apa itu benar? Benar, Tuan. Tapi memilih hadiah untuk wanita itu tidak mudah, Tuan. Maksudmu? Jelaskan. Setiap wanita itu punya sifat masing-masing, Tuan. Ada yang suka dibelikan barang mewah, ada yang suka hanya dengan dimanjakan saja, dan ada yang suka mendapat hadiah yang tak perlu mahal, tapi cukup berkesan. Jadi, jika untuk gadis itu, sebaiknya aku berikan apa? Gadis itu, dia menatap ke arah tuannya itu. Apa kau belum jelas? Saya mengerti, Tuan. Mungkin kalau dilihat dari nona muda, dia suka benda yang sederhana atau lucu. Mungkin bunga juga bagus untuknya, Tuan. Bungakah? Menatap langit-langit ruangan. Rumah. Sina. Suara Denis terdengar memanggilnya. Kak Denis. Melihat Denis membawa bunga lili putih kesukaan Sina. Bagaimana bisa kau tahu aku menyukai bunga lili, Kak? Hahaha. Bagaimana aku tidak tahu? Sedangkan di pojok taman banyak sekali tanaman bunga lili. Seperti itu. Sina tersenyum melihat Denis yang juga tersenyum ke arahnya. Sina, bukannya kebanyakan wanita menyukai bunga mawar? Sina tertawa kecil mendengar pertanyaan Denis itu. Kenapa kau malah tertawa? Habisnya pertanyaan Kak Denis seperti dejavu buat Sina. Siapa yang menanyakannya, Sina? Apa Miko? Tidak mungkin Tuan Muda. Kak Bian, ketua penjaga di rumah ini. Wah, perhatian juga Bian. Dia hanya menganggapku sebagai adiknya. Adik ketemu gede ya. Terima kasih ya Kak Denis. Sina menyukai bunga ini. Tak apa, hitung-hitung ucapan maaf karena membuatmu jadi kena marah Miko. Denis menepuk lembut kepala Sina. Dari jauh, terlihat sang tua muda yang menatap kebersamaan Sina dan Denis. Percuma, untuk apa aku membelikan dia bunga mawar ini? Ternyata dia sudah mendapatkan bunga kesukaannya dari seorang yang menyayanginya. Miko terlihat kesal. Dia membuang mawar itu ke kotak sampah. Dia pergi menuju kamarnya. Sina, aku pamit dulu ya. Jangan rindu. Rindu itu apa? Gak mempan, Kak. Wah, gak ampuh ternyata kalau buat kamu. Hahaha. Di ruang tengah, Sina sedang merangkai bunga lili ke dalam vas. Ditaruhnya di pojok ruangan. Matanya melirik bunga berwarna merah di kotak sampah. Bunga mawar ini sangat indah. Sayang sekali. Siapa yang membuangnya? Sina mengambil bunga mawar itu. Disusunnya bunga itu di vas bunga. Dia membawanya ke kamarnya. Ah, sudah lama tidak menghirup bunga mawar. Sayang sekali kau harus masuk kotak sampah, ucap Sina kepada mawar itu. Miko masuk kamar Sina tanpa mengetuk pintu. Terlihat tubuh Sina yang putih sedang dililit handuk. Tuan, Sina terkejut melihat Miko yang sedang berdiri di depan pintu. Ada apa, Tuan? Kenapa tidak mengetuk dulu? Kenapa aku harus mengetuk? Ini rumahku, kamarmu juga kamarku. Tapi Tuan, saya akan berganti baju, Tuan. Ganti ya tinggal ganti. Kenapa malu? Sina menganggukkan kepalanya. Kenapa harus malu? Aku kan
Tapi Tuan, Sina menatap memelas wajah Miko. Mata Miko tiba-tiba terbelalak melihat bunga mawar yang ada di kamar Sina. Bunga mawar dari mana? Sambil melirik bunga mawar. Itu Tuan, saya menemukannya di kotak sampah. Sayang banget Tuan, bunga yang begitu indah, jadi saya ambil Tuan. Oh, Miko tersenyum. Ya, sudah bergantilah. Hari ini aku akan mengajakmu makan malam di luar. Makan malam di luar? Iya, kenapa? Kau tidak mau? Sina mengangguk. Memang bisa aku menolak perintahmu, gumam Sina dalam hati. Bagaimana Dimas? Kau sudah menyewa tempat itu? Sudah Tuan, saya sudah menyewanya, khusus untuk Tuan dan Nona malam ini. Bagus, aku akan memberimu bonus untuk kerjamu hari ini. Terima kasih Tuan, tiap hari saja dapat tugas begini, ucap Dimas dalam hati. Sina turun dari tangga. Sina begitu anggun, memakai gaun brokat merah marun. Begitu sempurna di kulitnya yang putih. Miko tanpa berkedip menatap Sina. Tuan Miko, Tuan. Dimas menyenggol perut tuan mudanya dengan sikunya. Kau sudah bosan hidup, Dimas? Beraninya kau. Miko melebarkan matanya ke arah Dimas. Maaf Tuan, habisnya mata Tuan hampir copot memandang Nona Sina. Diam kau. Kau sudah siap? Tanya Miko kepada Sina. Apa dia buta? Sudah lihat pakai nanya, jawab Sina dalam hati. Sina mengangguk dan memaksa tersenyum. Malam Nona, sapa Dimas. Saya Dimas, tangan kanan Tuan Miko. Malam, saya Sina. Sina tersenyum ke arah Dimas. Dimas pun membalas senyuman Sina. Apa kau mau kubuat ompong gigimu? Tersenyum kepada istri Tuan, bisik Miko. Astaga, mengerikan sekali tuanku ini saat cemburu. Dimas bergidik ngeri. Sampai di restoran berbintang yang sudah mereka booking. Dimas menunggu di dalam mobil. Restoran mewah, tapi tidak ada pengunjung. Aku lupa. Dia kan seorang tuan muda, pasti sudah di booking tempat ini. Lagipun, dia pasti malu jika ada yang mengenali dia bersama wanita sepertiku. Apa kau suka tempat ini? Suka Tuan. Ini sangat tidak sesuai dengan gayaku. Aku sangat canggung. Andai bisa aku katakan ini padanya. Sina menatap Miko. Aku lihat tadi sore Dennis ke rumah. Miko melirik Sina. Iya Tuan, Kak Dennis hanya mampir memberikan saya bunga lili. Oh, kau menyukai bunga lili? Dan tunggu, kenapa dia memanggil Dennis dengan sebutan Kak, sedangkan dia memanggilku Tuan? Terus Miko. Iya Tuan, terutama di depan. Kelak, taman rumah Tuan akan dipenuhi bunga lili. Sina terlihat sangat bahagia menceritakan bunga kesukaannya itu. Miko terdiam dalam lamunannya. Dia tidak pernah melihat sisi Sina yang begitu bahagia seperti ini. Miko menyesal telah menyiksanya waktu itu. Tuan, Tuan tidak apa-apa. Apa Tuan demam? Sina berjalan menyentuh kening Miko. Tidak, aku tidak apa-apa. Tapi wajahmu merah Tuan. Sudah kubilang aku tidak apa-apa. Miko meneguk lagi anggur di tangannya.